Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu masih membahas tentang cara mengobati ketika seorang istri membangkang kepada suami, nusuj. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas dua, karena di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 cara untuk mengobati istri yang membangkang itu ada tiga ya. Yang pertama dinasehati, yang kedua dihajar, didiamkan gitu ya, atau pisah ranjang. Yang ketiga dipukul. Nah ini dia cara Al-Quran menyelesaikan jika ada seorang istri melakukan nusuj. Dua cara pertama ya, yaitu al-izzatu wal hajar sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas ad-darbu. Nah, apa saja batasan-batasan seorang suami boleh memukul istrinya ketika seorang istri melakukan nusuz. Yang pertama Bapak Ibu di sini katakan memukul itu boleh bagi seorang suami kepada istrinya yang membangkang, yang tidak taat. Jika nasihat tidak berhasil, didiamkan, dihajar tidak berhasil. Nah, maka ada cara ketiga yaitu ad-darbu, dan itu dibolehkan disepakati oleh para ulama. Walaki yang bagi an yura'iya fil darbi ma ya'ti, akan tetapi perlu memperhatikan dalam masalah memukul ini beberapa perkara berikut ini. Yang pertama Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di sini ada 5 ya. 5 penjelasan terkait dengan pembahasan memukul ini. Yang pertama adalah alla yakuna ad-darbu mubarraha. Hendaklah memukul itu tidak melukai. Gitu. Seperti an yuksira awdaman aw yusawwiha lahman. Misalnya mematahkan tulang, ya, merusak daging sampai tersayat gitu ya. Sampai mungkin lebam gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Pukulan yang seperti ini tidak boleh. Karena itu seperti orang yang memukul dengan balas dendam gitu ya, tidak boleh. Karena kalimat yang ada dalam surah An-Nisa ayat 34 wadribuhunna itu muqayyadun bikaunihi ghairu mubarrah. Itu terikat ya, dengan keadaan di mana pukulan tersebut tidak melukai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qal istausu bin nisa'i khairan. Ya. Fa inna mahunna awanun indakum
laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Ya, berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika. Kalian tidak memiliki sesuatu pun dari mereka kecuali itu. Ya. Illa an yatina bi fahisyah, kecuali jika para wanita itu datang dengan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, mubayyinah, yang jelas, nyata-nyata, terbukti. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji, kata Nabi. Apabila mereka melakukan perbuatan tersebut, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Diamkan, tinggalkan mereka. Kemudian kata Nabi, wadribuhunna darban ghaira mubarrah, dan pukullah mereka isi-isi kalian itu dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, ini namanya Bapak Ibu, hadis ini mentakyid, membatasi keumuman bolehnya seorang suami memukul istrinya ketika sedang melakukan nusuj atau berbuat keji. Ditahsis atau ditakyid kemutlakannya oleh hadis sahih ini. Oh, maaf, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kelemahan. Walahu syahidun inda Ahmad, tetapi ada nanti hadis penguat riwayat Imam Ahmad, dan Imam Ahmad menghasankan hadis ini. Nah, sehingga hasil akhirnya hadis ini bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Karena hadisnya akhirnya hadis hasan. Nah, terutama pada kalimat wadribuhunna dzarban ghaira mubarrih. Pukul mereka tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Yang kedua, Allah yazida fi darbihi ala asri dorobat. Jangan sampai pukulannya itu melebihi 10 kali. Maksimal 10 kali. Itu pun pukulan yang tidak melukai. Gimana tuh mukul nggak melukai itu? Pakai apa mukulnya? Pakai sajadah barangkali ya. Nah, pakai tangan kalau bisa tidak melukai bisa ya. Nah, tidak boleh lebih dari 10 kali. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la yajlidu fauqa asrati aswatin illa fi hadin min hududillahi ta'ala. Janganlah seseorang memukul di atas 10 kali pukulan kecuali pukulan untuk had min hududillah, dari hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, had itu adalah apa? Hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan dosa dan hukumannya telah ditentukan di dalam syariat. Itu namanya had. Contohnya misalnya orang yang boleh dipukul 100 kali siapa? Orang yang berzina tapi belum menikah. Dalam Al-Quran kan ada fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Pukullah setiap dari keduanya dengan 100 kali pukulan. Apalagi yang ada dalam Al-Quran, orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Berapa kali? 80. Walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Maka pukulan mereka 80 kali pukulan. Nah, itu boleh had. Tapi kalau istri, nah
berbuat nusuj itu tidak boleh dipukul lebih dari 10 kali berdasarkan hadis Bukhari tadi ya. Dan itulah mazhab Al-Hanabilah. Lalu yang ketiga, syarat memukul yang ketiga adalah alla yadribal wajha wala yaqa'u ad-darbu 'alal mahalik. Jangan memukul wajah dan jangan ya pukulan itu mengenai daerah-daerah yang gampang rusak, yang rawan. Berarti apa? Kepala, belakang, ya. Apalagi perut, dada, gitu ya. Itu al-mahalik, gampang bahaya ya. Itu dihindari. Nah, ini berdasarkan hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala tadribil wajha. Janganlah kamu memukul wajah, wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekan wanita. Wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah dia ditinggalkan kecuali di dalam rumah. Hadis akhrajahu ashabus sunan, dan hadis ini hasan. Kenapa demikian? Karena kalau kita pukul, seorang suami memukul istrinya, wajahnya misalnya ditempeleng, ya, apalagi ditonjok gitu wajahnya, termasuk kepala isi digini-giniin, ada ya, di depan umum, kepala isinya digoyang-goyang itu nggak boleh juga itu. Paling dia nggak ngerti itu ya. Kalau wajah kepala itu bahaya juga ya. Nah ini Bapak Ibu, itu adalah penghinaan bagi wanita. Nah, penghinaan bagi seorang wanita, dan itu tentu menyakiti, merusak. Maka kalau ada suami memukul wajah istrinya, memukul bagian-bagian yang rawan, fahuwa lau fa'ala dzalika fahuwa janin. Bahwa janin pakai jim bukan za. Kalau zanin jinnya, kalau janin itu berarti dia berbuat tindakan kriminal. Jinayah. Zanin. Walaha talabut tatliq wal qisas, dan seorang istri boleh minta cerai kalau dia dipukul oleh suaminya wajahnya atau dipukul kepalanya. Boleh. Istri minta dicerai dan minta kisos. Habis cerai gantian aku mukul kamu. Kamu mukul wajahku, sekarang gantian aku pukul wajahmu. Nah, itu kisos kan begitu. Itu dibolehkan. Nah, kata saya Abu Malik Kamal bin Said Salim. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, an yagliba ala dhannihi anna darbahu saja ziruha. Ya. Ada sangkaan kuat pada diri suami bahwa pukulan tersebut bisa menghentikan si wanita tadi dari sikap nusudnya. Jadi suaminya menduga kalau saya pukul istriku ini tidak lagi nusud, gitu ya, tidak lagi membangkang. Nah itu harus ada sangkaan kuat. Karena apa? Tujuan mukul itu untuk memperbaiki, wasilah lil islah. Nah, wal wasilatu la tusra'u inda dhannin wa adami tarattubil maksudi 'alaiha wa illa fala yadribuha. Dan cara atau sarana itu tidak disyariatkan ya, kalau hanya berdasar dugaan yang tidak kuat dan tidak sampai kepada maksud. Nah, jika begitu maka jangan dipukul. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau ada seorang suami, wah ini istriku kalau kupukul kayaknya juga nggak akan berubah, misalnya ya, dia terus saja membangkang, tidak akan memperbaiki dia.
Kalau begitu, sangkaan yang ada pada kepala suaminya dipukul atau tidak? Enggak. Karena suaminya sendiri merasa ini saya pukul pun enggak akan berubah nih orang. Tapi kalau dia menduga kuat, nah, dugaan kuat, nih kalau saya pukul sepertinya dia berubah. Nah, kalau ada dugaan kuat, tentu dengan indikator-indikator ya, itu boleh dipukul. Jika si suami menduga kuat, kalau dipukul bisa isinya bisa berubah. Yang kelima, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayyarfa'a al-darbu anha idza ata'athu. Ya. Menghentikan memukul seorang istri jika istri itu akhirnya sadar dan kembali taat, tidak membangkang suaminya. Itu kalau akhirnya si istri minta maaf mas, maaf Pak, aku lagi hilap gitu. Kemarin aku capek dan seterusnya. Kalau aku agak membangkang, aku mohon dimaafkan. Setelah dipukul misalnya, maka berhenti. Jangan cari-cari kesalahannya yang lain. Gitu. Karena di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah katakan, wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jadi kalau mereka isi kalian itu taat kepada kalian, jangan cari-cari kesalahan. Cari jalan untuk mencari kesalahan si istri tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu catatan penting, nah, jangan sampai atau tidak sepatutnya seorang suami menjadikan cara ini, yaitu dengan memukul ini, yang memang itu disyariatkan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34. Ya, di sebagian waktu, baik ketika si istri ini sedang nusuj membangkang, nah, setelah tidak berhasil dinasihati, setelah tidak berhasil dihajar, jangan sampai ini jadi kebiasaan gitu, memukul istri itu. Baik ketika dia nusuj atau tidak, itu jangan sampai jadi kebiasaan. Karena ini bertentangan dengan sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pernah cerita, ya, ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daraba khadiman lahu qattun wala imra'atan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memukul seorang pelayan sama sekali, pembantunya Rasul, seperti Anas bin Malik, nah, atau ada anak kecil orang Yahudi gitu. Itu tidak pernah dipukul oleh Nabi. Sahabat-sahabat yang melayani beliau. Wala mar'atan. Nabi juga tidak pernah memukul wanita atau istrinya. Wala daraba biyadihi syai'an qattun. Dan Rasul tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, sama sekali tidak pernah. Illa, kecuali an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika sedang jihad berjuang di jalan Allah. Nah, itu baru. Misalnya untuk meluruskan barisan supaya ya kuat, kokoh gitu. Nah, itu baru dilakukan oleh Nabi. Tapi di luar itu tidak pernah. Itu satu. Maka memukul itu jangan dijadikan kebiasaan. Dan Rasul mencela gitu. Ada seorang sahabat yang suka mukul. Itu dicela oleh Nabi SAW, yaitu Abu Jahm. Nah, beliau ini gampang mukul ke istri. Maka suatu ketika ada seorang wanita namanya Fatimah bintu Qais dilamar oleh Abu Jahm, juga dilamar oleh Muawiyah. Rasul memberikan informasi penting agar Fatimah bintu Qais mikir, menasihati beliau tentang siapakah Abu Jahm. Nah, beliau katakan, amma Abu al-Jahm fadarrabun lin nisa. Adapun Abu Jahm ini suka mukul perempuan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fala yadha'u asahu
an atiki. Nah ini bahasa hiperbola ya. Jadi Rasul itu Abu Jaham itu nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya Ali, selalu siap mukul. Orangnya gampang walaupun orangnya orang kaya, dermawan, sering beliau itu ngasih hadiah kepada Nabi. Tapi punya kelemahan sering mukul perempuan. Nah, ini artinya jelek ya, suka mukul perempuan itu jelek. Nah, dan dalam hadis yang lain disebutkan, kata Nabi SAW, la yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abd. Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak. Summa yujami'uha fi akhiri al-yaum. Kemudian menjimaknya, menggaulinya di malam hari. Siangnya pukulin, malamnya digaulin. Nah, itu enggak boleh. Nah, parah kata ibu-ibu ya. Nah, ini ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, saya kira itu yang sahih, yang dhaifnya tidak perlu kami sampaikannya. Baik. Lalu yang terakhir yang berkaitan dengan pembahasan Kitabuz Zawaj ini adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan ketika terjadi konflik, perselisihan antara suami dan istri, ribut. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika ada keributan, kesalahpahaman, ketidaksepahaman ya antara istri dan suami, cara menyelesaikannya ada dalam Al-Quran, yaitu apa? Diutuslah 2 perwakilan sebagai hakim yang memutuskan ya saat terjadi khilaf di antara suami dan istri, gitu, untuk memberikan nasihat. Ya, yang satu perwakilan dari suami, yang lain perwakilan dari istri. Nah, karena kalau dibiarkan ribut terus suami istri, kira-kira rumah tangganya hancur atau tidak? Hancur. Kasihan anak-anak, terputus silaturahim, hubungan serahim. Jadi jangan dibiarkan, segera ada perwakilan sebagai hakim. Nah itu. Dan orang yang ditunjuk sebagai hakim ini harus berusaha bersungguh-sungguh ya untuk bagaimana caranya supaya terjadi perdamaian dan tidak terjadi perpisahan di antara suami istri tersebut. Nah, dan hendaklah jujur. Ya, kedua hakim ini jujur untuk memperbaiki hubungan suami istri tadi. Dan tentu ya menghentikan yang salah. Dan ya menyuruh atau mendorong suami istri ini untuk melakukan yang hak. Itu. Lalu sebatas mana kekuasaan si hakim ini dari kedua belah pihak ini? Bapak Ibu dan saudara sekalian, jika kedua utusan baik dari pihak suami dan istri ini sudah bersungguh-sungguh untuk bagaimana supaya terjadi damai ya, antara suami istri, ternyata nampaknya ini nggak mungkin gitu, tidak mungkin disatukan lagi. Apakah kedua hakim ini punya kewenangan untuk memisahkan antara suami istri ini, cerai gitu, atau harus dikembalikan kepada keputusan suami istri? Nah, dia punya nggak? Kedua hakim ini punya kewenangan nggak untuk udah pisah, ini nggak bisa disatukan? Nah, atau harus kembali kepada keputusan suami istri yang ribut itu? Ada 2 pendapat. Nah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa
hakim dari kedua belah pihak itu adalah pemutus, bukan wakil. Memang ada hakim dari pihak laki, ada hakim dari pihak perempuan, tapi tugas mereka memutuskan, bukan mewakili. Bedakan itu. Kalau sebagai wakil berarti ketika dia akan memutuskan harus konsultasi dengan pihaknya. Kalau misalnya dari pihak istri dia memutuskan, dia harus, karena dia wakil berarti harus musyawarah dengan yang diwakili, kan begitu. Nah, hakim ini bukan, dia punya kewenangan mutlak untuk mengambil keputusan berdasarkan tentu saja pertimbangan syariat. Nah, ini pendapat yang paling sahih. Nah, ketika misalnya keputusannya kalian tidak bisa lagi kembali, kalian harus pisah, itu boleh. Menurut pendapat yang paling kuat, itu boleh. Walaupun mungkin suaminya enggak ridho, aku enggak ridho, aku ingin tetap. Nah, kalau hakim utusan dari dirinya atau dari istrinya mengatakan tidak bisa, kalian enggak mungkin bisa bersatu lagi, maka itulah keputusannya. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, ini adalah pendapat mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, juga pernyataan atau pandangan mazhab Syafi'iyah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, karena dasarnya ada dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 ya. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah hakim dari keluarga si laki-laki dan hakim dari keluarga si wanita. Nah, ini adalah dalil dari Allah Ta'ala bahwa hakim itu adalah pemutus, bukan wakil. Jangan salah kaprah, dia punya kewenangan. Kemudian, nah yang dimaksud in yurida islaha, jika mereka berdua menginginkan perbaikan. Ini maksudnya bukan kepada suami atau istri, tapi kepada hakim. In yurida islaha, jika mereka para hakim ini menginginkan kedamaian, perbaikan di antara dua suami istri yang ribut itu. Nah, itu adalah maksudnya keinginan si hakim tadi. Nah, pernah suatu ketika ada riwayat dari Ubaidah, aku melihat Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang wanita dan suaminya, dan masing-masing membawa kelompok, si suami membawa keluarga, si istri juga membawa ke keluarga. Jadi ada orang itu yang di belakang mereka ini. Lalu masing-masing kelompok ya menunjuk siapa yang akan menjadi hakim. Nah, lalu Ali tanya ketika saya tentukan, ini si fulan jadi hakim pihak laki, fulan hakim pihak perempuan. Lalu ditanya oleh Ali, tahu nggak kalian apa kewajiban kalian berdua? Nah, jika kalian berdua melihat bahwa perceraian itu yang terbaik, maka ceraikan. Tapi jika kalian berdua melihat jika mereka kembali jadi rumah tangga utuh, maka kumpulkan lagi mereka. Nah, ketika Ali ngomong begitu, tiba-tiba suaminya bilang, ammal firqatu fala. Adapun perceraian enggak, saya enggak mau. Suaminya enggak mau kan? Enggak ridho gitu dicerai dengan istri, karena mungkin dia masih mencintai. Ali bilang, kadzabta, dusta kamu. Nah, wallahi kata Ali, la tabrahu hatta turdi bi kitabillahi laka wa alaik. Demi Allah ya, enggak benar itu sampai engkau ridho dengan ketetapan yang ada dalam kitab Allah, baik itu menguntungkan dirimu atau tidak menguntungkan untuk dirimu. Ya, itu kalau sudah ditetapkan dalam kitab Allah, itu yang harus diikuti. Akhirnya si istrinya mengatakan, raditu bi kitabillahi ta'ala li wa alayya. Aku ridho dengan ketetapan yang ada dalam kitab Allah, baik yang menguntungkanku atau tidak. Nah, kalau istrinya bilang udah, saya ridho dengan ketetapan Allah. Nah, perkataan Ali kepada dua hakim utusan dari masing-masing ini
di hadapan para sahabat, tidak ada satupun yang mengingkari atas keputusan ini, maka ini menjadi ijma. Ya, ijma, kesepakatan minal hadirin, dari orang-orang yang hadir. Walaupun tidak bicara, maka ini namanya, jika tidak ada yang bicara mendukung keputusan Ali, berarti ini namanya ijma sukuti. Ijma sukuti. Mereka semua diam sepakat dengan keputusan Ali. Tapi kalau mereka mengatakan iya Ali benar, berarti ini namanya ijma apa? Ijma sharih. Ijma sharih namanya. Karena jelas ada dukungan diucapkan. Itu Bapak Ibu, tapi tinggal sedikit ya. Kami ringkas ya. Ini tinggal beberapa poin. Nah, pernah dulu antara Aqil, saudara dari Ali, saudara kandung Ali, Aqil bin Abi Thalib, dan istrinya Fatimah bintu Utbah. Ya, Fatimah mengeluh kepada Utsman sebagai khalifah tentang sikap Aqil bin Abi Thalib. Akhirnya Utsman mengutus Abdullah bin Abbas dan Muawiyah untuk menjadi pemutus di antara keributan yang terjadi antara Aqil dan Fatimah istrinya. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, la ufarriqanna bainahuma, aku akan putuskan mereka ini harus pisah. Nah, ini keputusan dari Abdullah bin Abbas sebagai pemutus, karena memang nggak cocok lagi. Nah, Bapak Ibu dan Anda sekalian, itu ya posisi hakim. Nah, terakhir, bila mana antara dua hakim ini tidak ada kecocokan, misalnya satu mengatakan ini terjadi talak satu, yang kedua mengatakan ini talak dua, atau dalam kasus orang wanita minta khulu, ya, khulu itu permintaan cerai dari pihak wanita untuk lepas dari suaminya. Seorang hakim dari pihak laki-laki misalnya, oke, bisa diterima, tapi Anda wahai wanita yang jadi istri tadi harus mengembalikan mahar misalnya 2.000 dirham. Sementara dari perwakilan si wanita mengatakan enggak, cuman 1.000 dirham misalnya. Kan ada khilaf tuh. Nah, jika itu terjadi bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan terjadi khilaf, maka keputusan mereka tidak ada yang bisa diambil. Gitu. Tidak bisa diambil. Maka harus diutus lagi hakim lain yang bisa sepakat. Kalau enggak ada yang bisa sepakat, enggak bisa jadi keputusan, gitu. Dikirim lagi dari pihak keluarga masing-masing, enggak ketemu juga. Nah, maka alternatif terakhir, ambillah hakim itu dari pihak lain, bukan dari kalangan keluarganya yang tahu, yang ngerti masalah hukum. Jadi penengah, pemutus. Nah, kami pernah diminta untuk menyelesaikan keributan rumah tangga. Nah, untuk menengahi. Nah, dan kami ya datangi keluarga dari si istrinya sampai 2 kali kami datangi. Nah, tapi sayang dari pihak istri memang tidak ada. Ya, waktu itu si orang tua bapaknya ya. Kami berdiskusi, ini bisa kembali lagi atau tidak karena sudah punya anak 2. Nah, akhirnya bapaknya memutuskan sebagai wakil dari si pihak istri tidak bisa, karena sudah terlalu parah gitu kerusakannya. Apa, saya tanya? Karena anak saya ini dituduh telah selingkuh, berzina, dan itu enggak ada buktinya. Bahkan ketika anak perempuan saya hamil, kata suaminya dituduh berzina dengan saudara iparnya. Kejam sekali tuduhan itu dan tak ada bukti. Wah, saya baru dengar informasi dari keluarga si perempuan itu ketika saya datang yang kedua kalinya. Dan itu tidak pernah diceritakan oleh si pihak laki-laki kepada kami. Waktu kami konfirmasi, Pak, betul nggak jenengan pernah menuduh ini dan itu? Iya, betul. Nah, ini masalah. Kalau ditanya lagi, jenengan punya bukti nggak nuduh isi jenengan selingkuh, berzina dengan saudara iparnya? Kan apa?
harus apa buktinya? Harus membawa bi'arba'ati syuhada. Jenengan nuduh isi jenengan telah berzina, nggak ada saksi, nggak ada bukti, itu bahaya. Apalagi jenengan menggauli juga hamil ya, itu jangan-jangan jenengan yang hamil dari yang membuahi jenengan. Kok malah saya tanya, jenengan menggauli enggak? Ya saya gauli juga loh. Nah itu yang akhirnya membuat sakit hati keluarga dari si perempuan. Dan ya kami pun ya sudah, ini kayaknya memang tidak mungkin bisa disatukan lagi. Nah ini terlalu dalam sakitnya ya. Nah ini Bapak Ibu, dan kita jika diminta untuk menjadi hakim, harus tadi informasi digali, lalu kita putuskan. Nah ini nggak bisa. Dan memang dia punya hak, punya hak berdasarkan keterangan tadi. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang bisa kita bahas. Akhirnya, ya, tapi ingkrahnya saya nggak tahu. Ya, keputusan ingkrah yang pastinya nggak tahu, karena ini suaminya nggak mau menceraikan. Karena apa? Kalau dia ceraikan, keenakan istrinya. Apa enaknya? Satu, dia nggak mengembalikan apa-apa. Yang kedua, anaknya ini dibawa oleh istrinya semua. Anaknya perempuan dibawa oleh istrinya semua. Dia ingin punya hak asuh gitu. Dia udah kemana-mana sih. Udah ke tim pembela hukum kampus tertentu yang ada di Jogja, dan tidak berhasil nampaknya. Nah ya terakhir dia kalau mau cerai ya silahkan gugat saya cerai gitu. Nah sebenarnya istrinya bisa khulu itu ya. Cuma emang resikonya ketika isi khulu harus dikembalikan maharnya. Dulu maharnya apa? Nah yang susah, istrinya nggak mau khulu karena resiko khulu itu mengembalikan mahar. Si suami nggak mau menceraikan. Nah itu yang mutusin siapa? Si hakim itu tadi sebenarnya. Dia punya hak. Udah kalian cerai, ridho enggak ridho, ini nggak bisa. Nah tadi itu selesai udah. Nah itu secara syariat itu sudah selesai. Jadi itu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Sebelum diakhiri, apakah ada yang bertanyakan? Monggo Pak Gani, Pak Sugani sedang. Ya Ustaz, apa ini sama kasus tidak ya? Ketika suami istri ini sudah masuk ke persidangan, kedua-duanya membawa pembela, merasa diri mereka itu benar sendiri semuanya. Ini keputusan gimana jadi? Tidak ada khilaf kan? Ada khilaf kan? Ya. Ada perbedaan kan? Pada tujuan mereka ingin cerai, tapi semuanya menuduh pasangan masing-masing itu ya salah, jadi tidak merasa dirinya yang salah. Yang salah pihak masing-masing, ya lawannya. Suami mengatakan istri, istri mengatakan suami. Nah, kalau utusan ya dari masing-masing tidak bisa ada kesepakatan, maka nggak dipakai. Nah tadi hakam itu ya bukan pembela ya. Bedakan. Mungkin kalau yang tadi Pak Gani ceritakan pembela itu membela ya. Mungkin advokat gitu kali ya. Nah hakam itu bukan advokat. Bukan. Tapi orang yang memang dipilih untuk menyelesaikan masalah gitu. Dan bukan wakil dari suami istri. Bukan wakil dari suami istri. Sehingga keputusannya tidak bergantung kepada dua belah pihak. Gitu. Mereka tentu harus orang-orang berilmu, hakam itu. Nah, itu nanti setelah musyawarah, minta informasi, data ini dan itu, ya kayak pengalaman kami lah. Akhirnya kami dan orang tuanya, ya ini kalau gini memang nampaknya susah. Balik lagi susah. Ya sudah, ya saya sampaikan ya sudah Pak, ini selesai gitu. Nah itu sebenarnya udah bisa jadi keputusan. Karena apa? Dua hakam tadi sepakat bahwa ini nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa selesaikan. Karena ya suaminya nuduh begini-begini, istrinya juga nuduh suaminya macam-macam ya. Dan setelah kami konfirmasi memang benar diakui semua gitu. Nah, ini kayaknya udah susah didamaikan. Nah cuman nanti tadi suaminya nggak mau nyeraikan, istrinya nggak mau khulu, ya kan? Ya tadi keputusan hakam berlaku.
keputusan si hakam tadi berlaku. Nah, kalau hakamnya dari pemerintah, berarti kan pengadilan. Tapi hakam ini boleh nggak bukan dari jalur pemerintah? Boleh sebenarnya. Cuma mungkin tidak punya kekuatan administrasi ya. Kalau dari pemerintah kan mengeluarkan surat. Kalau yang dari swasta, pribadi-pribadi gitu ya, tentu harus orang-orang yang ngerti masalah ini. Itu ya bisa saja sih dia menulis surat, ya kan, menerangkan bahwa kedua suami istri ini memang tidak bisa lagi disatukan. Bisa sebenarnya. Nah, cuman apakah surat si hakam itu punya kekuatan hukum atau tidak? Nah, itu kan. Nah, itu nanti soal itu aja. Tapi kalau keputusannya bisa secara tertulis. Ya itu Pak Gani. Kalau udah nggak ketemu ya sudah. Baik. Ya, terakhir silakan. Kalau seandainya terjadi perceraian kayak gitu, saksi yang dulu pada waktu pernikahan itu apakah bisa menjadi ikut bertanggung jawab tidak? Iya. Bagaimana bisa tidak dengan istilahnya dengan dulu menjadi saksi pada waktu pernikahan terjadi perceraian? Kemudian apakah saksi yang dulu pada waktu menikah itu ketika ada keributan, terus apakah dia itu ikut menanggung apakah dia ikut menanggung dosa? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Karena saksi dalam pernikahan itu adalah ya orang yang apabila orang nuduh, oh mereka belum nikah, saksi yang muncul, oh udah saya saksinya, hanya sebatas itu. Saya yang menyaksikan kalau mereka sudah akad nikah, tidak lebih dari itu. Nah, ketika sudah jadi rumah tangga ya, hidup berumah tangga, udah si saksi nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tanggung jawab dia hanya sebagai saksi bahwa memang saya pernah menyaksikan bahwa mereka dulu pernah menikah. Itu saja. Ya itu Pak Surono ya. Jadi tidak ada dosa sama sekali ya. Tapi kalau saksi dulu orang yang pernah jadi saksi misalnya diminta oleh keluarga perempuan atau laki-laki, tolong ini selesaikan masalah kami, boleh ya, karena mungkin saksinya dulu orang yang paham, lalu diminta oleh pihak laki atau pihak perempuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, itu bisa. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.